Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Berta Ertin, kelas Sosiologi B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Ini adalah tugas yang pertama saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas yang saya sudah review bukunya dari buku yang berjudul Gerakan Koperasi. Gerakan Koperasi ini adalah ditulis oleh seorang yang bernama Richard C. Williams. Nah, yang pertama dalam buku ini adalah membahas tentang di bab 1 itu membahas tentang gerakan koperasi. Bab 1 itu kita akan membahas tentang sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Gerakan koperasi mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Pembentukan koperasi ini di Midwestern Amerika Serikat yang menyelamatkan ribuan pertanian keluarga dari krisis perbankan tahun 1800-an. Nah, koperasi baru di Chiapas, Meksiko menyelamatkan ekonomi dan budaya. Dengan penekanan pada kenangan mikro telah mulai menyelamatkan kasta yang lebih rendah dari neokolonialisme dan kemiskinan yang parah. Recreational Equipment Incorporated atau RA, sebuah koperasi di Amerika Serikat, melengkapi tim Amerika pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Nah, yang kedua adalah asal mula gerakan koperasi. Sebuah koperasi asuransi kebakaran didirikan di Inggris pada awal tahun 1700-an. Di Prancis sekitar tahun 1750, sekelompok pembuat keju berkumpul untuk membuat koperasi. Nah, intinya di sini itu adalah asal mula gerakan koperasi itu bermula pada saat sebuah koperasi asuransi di Inggris itu didirikan pada tahun 1700-an. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang prinsip koperasi. Di sini ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama itu menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka, diatur oleh partisipasi anggota yang demokratis. Yang ketiga itu berorientasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat itu tetap bebas dari intervensi pemerintah atau yang kelima itu mendidik anggotanya dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai serta manfaat koperasi itu sendiri. Nah, yang keenam mendorong kerjasama antar koperasi. Nah, dan yang ketujuh adalah melindungi lingkungan dan kontribusi pada pembangunan masyarakat yang berlanjutan. Nah, yang di sini tuh ada jenis koperasi. Yang pertama itu ada producer corps. Yang kedua itu ada koperasi nilai tambah. Yang ketiga ada koperasi suplai atau distribusi. Yang keempat adalah layanan corps. Terus ada koperasi retail atau konsumen. Ada koperasi pekerja, ada koperasi perumahan, koperasi keuangan. Nah, yang ketiga tuh ada topik berikutnya adalah ada pengalaman kerjasama Eropa terbaru. Singkat di negara-negara maju selama tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara Eropa Timur mengikuti organisasi koperasi Soviet dengan pengaruh pemerintah yang besar, semuanya kecuali Yugoslavia yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari model tersebut dengan mendorong manajemen mandiri pekerja sebagai tujuan untuk semua perusahaannya. Di sini juga ada tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di situ di mana ini menurunkan skala pembayaran dari pembayaran real dari serikat pekerja, terus bernegosiasi, tetapi mereka cenderung membatasi pengaruhnya pada masalah asuransi pengangguran, rencana pensiun, pelatihan kerja dan mekanisme untuk menyerap ketidakpuasan pekerja yang meningkat. Koperasi di beberapa negara Eropa perorangan. Yang pertama itu di Britania Raya. Nah, di Britania Raya ini sekitar pada abad pergantian abad ke-20 terdapat lebih dari 2000 koperasi yang mewakili banyak sektor ekonomi Inggris. Yang kedua itu ada di Prancis. Nah, di Prancis ini sekitar pada Juni 2005, Prancis memiliki lebih dari 3.500 koperasi pertanian dengan sekitar 13.500 anggota. Nah, yang ketiga itu di Italia. Jantung dari gerakan koperasi di Italia adalah Lega Coop.
Liga Koperasi dimulai pada tahun 1808 di wilayah administratif utara Emilia Romagna, wilayah yang dianggap sebagai benteng kaum progresif meskipun merupakan salah satu bagian terkaya di Italia. Ada koperasi konsumen di Amerika Serikat. Nah, koperasi konsumen pertama di Amerika Serikat adalah New England Protective Union di Boston. Yang berikutnya adalah ada koperasi pekerja atau produsen di Amerika Serikat. Sekitar pada tahun 1791, sekelompok tukang kayu di Philadelphia membentuk koperasi pekerja pertama di Amerika Serikat. Ada koperasi keuangan. Nah, koperasi keuangan, gerakan koperasi kredit internasional, gerakan serikat kredit, selalu bersifat internasional. Ada Bank Koperasi Nasional di Amerika Serikat. Koperasi layanan di Amerika Serikat atau The Day Lights Went On. Selama 4 dekade pertama abad ke-20, listrik tersedia di hampir seluruh Amerika Serikat, hampir semua. Perusahaan utilitas swasta tidak melihat keuntungan yang cukup dalam merangkai kabel dari satu lahan ke lahan lain atau melalui bagian Amerika yang kepadatannya rendah. Nah, yang berikutnya adalah bentuk kerjasama kelompok lainnya. Selain apa yang kita sebut koperasi sejati yang diorganisir menurut prinsip Rockdale, bentuk kerjasama kelompok lainnya berkisar dari asosiasi pengembalaan ternak yang berbagi lahan pengembalaan hingga perusahaan milik pekerja. Ada kerangka hukum di Amerika Serikat. Dari waktu ke waktu, kapitalisme yang tidak dibatasi oleh hukum atau badan pengatur pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk membentuk memonopoli yang besar. Nah, bab 2 adalah tentang membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Di sini ada 3 mode pencapaian. Yang pertama itu ada kompetisi, yang kedua ada kerjasama, nah yang ketiga ada upaya individu, yang keempat sampai di upaya individu. Nah, yang bab 3 itu ekonomi, standar, dan globalisasi. Di sini tuh kita membahas tentang ada pasar bebas. Nah, pasar bebas. Nah, model pasar bebas paling baik dikonseptualisasikan sebagai lelang terbuka besar di mana semua penawar hadir, memiliki informasi yang mereka butuhkan tentang produk yang dilelang dan menikmati peluang yang sama untuk menawar. Nah, seperti yang kita ketahui atau yang kita pernah nonton di televisi atau di mana saja itu, misalnya di dalam sebuah bursa efek atau dalam pasar modal, di situ terjadi yang namanya penawaran atau penjualan saham. Nah, yang jelas di situ ada investor-investor, misalnya contohnya di Indonesia sendiri, ada investor-investor yang datang dari negara barat atau orang asing ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, tepatnya itu kan harus di pasar modal atau di bursa efek. Nah, di sini terjadi sebuah yang namanya tawar menawar ya, Mas. Di sini orang itu memberikan kesempatan yang besar terhadap siapa saja yang melakukan penanaman modalnya atau memberikan investasi kepada misalnya kepada orang yang misalnya kepada orang lokal ya, contohnya orang Indonesia begitu. Di sini juga ada tentang model ekonomi standar. Model ekonomi standar ini adalah pada dasarnya adalah di sini model gabungan asumsi baru dan lebih spesifiknya itu adalah pertumbuhannya itu diukur dari PDB atau produk domestik bruto yang akan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Yang kedua itu ada perdagangan antara dua negara sepenuhnya simetris simultan. Yang ketiga itu perdagangan global terbuka atau perdagangan bebas, menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan semua pendapatan. Nah, di sini juga itu saya ingin membahas tentang ada 3 asumsi dasar tentang pasar bebas. Yang pertama itu adalah informasi tersedia secara bebas dan setara dan bersama untuk semua penawar. Yang kedua itu semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh.
Nah, yang berikutnya bab 4 itu ada yang namanya kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oceania. Muhammad Yunus baru harus di sini juga transformasi struktur penindasan dengan membantu orang miskin memahami bahwa menjadi mayoritas di negara berkembang, kekuatan untuk perubahan sosial selalu ada di tangan mereka. Di sini ada yang di sini tuh melahirkan sebuah yang namanya tantangan. Sebuah lembaga keuangan kredit mikro masih perlu menciptakan lebih banyak produk keuangan yang sesuai dengan kelompok sasaran mereka untuk memasukkan lebih banyak orang dari 10% bawah. Nah, topik berikutnya yaitu ada perbankan mikro. Nah, upaya terobosan untuk melayani orang dan usaha kecil yang tidak memperoleh pinjaman untuk memulai usaha baru atau untuk mempertahankan usahanya yang sudah ada dimulai dengan dari Bank Indonesia itu sekitar pada tahun 1992. Perkembangan koperasi di Asia Tenggara sendiri itu tentunya adalah Grameen Bank of Bangladesh dengan modal kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan berbagi keluarga. Nah, bab 5 itu adalah gerakan koperasi di India. Masyarakat sipil di India telah melalui sejumlah fase selama beberapa abad terakhir sebelum invasi Inggris pada akhir 1700-an. Masyarakat sipil tidak lebih dari mengumpulkan makanan untuk orang miskin dan mendistribusikan pakaian lama. Nah, fase pemberian sedekah, masyarakat sipil tunduk pada keinginan gubernur mahkota. Budaya lokal juga terutama di selatan dan barat di mana perdagangan. Nah, kita lanjut yang ke bab 6 ada Mondragon Basque, pengalaman kerjasama. Terletak di antara pegunungan tinggi di barat Pirane di utara tengah Spanyol dan tumpah ke pantai berbatu di Teluk Bisakia. Terdapat tanah yang dikenal sebagai Basque Country. Orang Spanyol masih menyebut daerah ini sebagai País Vasco. Meskipun bagi sebagian besar penduduk asli daerah tersebut itu akan selalu menjadi Euskal Herria. Istilah yang lebih umum, Euskadi diciptakan oleh kaum nasionalis menjelang akhir tahun 1800-an. Orang Basque menikmati ukuran kebebasan dari pemerintah Spanyol dan memiliki bentuk demokrasi partisipatif. Mereka sendiri merupakan Basque Euskara, sangat berbeda dari bahasa Indo-Eropa lainnya, sehingga asal-usulnya masih belum diketahui oleh ahli bahasa. Jadi yang pertama di sini itu kita akan membahas tentang koperasi Mondragon. Itu sekitar pada awal 1941, hanya 2 tahun setelah kemenangan fasis dan ketika sosialis nasional mengumpulkan kekuasaan di Jerman dan mengklaim Lebensraum di Eropa Tengah. Seorang imam berusia 26 tahun yang baru saja ditabiskan mengambil alih jabatannya di Mondragon. Mondragon berada di provinsi Gipuzkoa di lembah Sungai Deba dekat pusat negara Basque. Yang ke-B itu ada struktur organisasi baru. Saat itu sekitar tahun 2005, kompleks koperasi Mondragon terdiri dari 218 perusahaan dengan lebih dari 70.000 anggota. Pekerja penuh tersebar di 50 kota dari 3 provinsi Basque dan 21 negara di seluruh dunia. Yang kecil itu alasan sukses Mondragon. Yang pertama itu setting budaya, yang kedua itu struktur organisasi, yang ketiga itu komunikasi, yang keempat itu kenangan, yang kelima itu dedikasi berkelanjutan untuk misi. Nah, di sini juga ada tantangan untuk masa depannya berkaitan dengan di mana koperasi Mondragon ini tetap eksis untuk tahap berikutnya begitu. Tantangan utama masa depan koperasi Mondragon adalah untuk menjaga laju perkembangan teknologinya dan terus menunjukkan keunggulan kerjasama dalam memberikan penghidupan yang layak bagi anggotanya dan memenuhi permintaan pasar. Nah, di sini tuh
koperasi Mondragon ini mereka tuh selalu mengedepankan perkembangannya. Ada yang seperti saat ini yang kita ketahui adalah berarti mereka selalu mengikuti segala perkembangannya ada itu pada intinya konsep ya atau misi dari koperasi Mondragon ini. Nah, bab ketujuh tuh koperasi di Amerika Latin. Orang Amerika Latin sebagian besar miskin. Seperti di setiap bagian dunia, elit mendominasi perekonomian dan kaya secara fenomenal. Sekitar pada tahun 1994 sebelum kehancuran Prancis, sebelum kehancuran ekonominya, 24 milioner tinggal di Meksiko, lebih banyak daripada gabungan Inggris, Prancis, dan Italia. Orang yang lahir di Eropa Barat atau Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan kelaparan atau tidak memiliki atap yang kokoh di atas kepala mereka. Lahir di Amerika Latin kemungkinan besar sekitar 50 dikurang 50. Seseorang akan menderita malnutrisi atau kurang gizi dan kesehatannya buruk karena kondisi kehidupan yang tidak sehat. Nah, di sini juga kalau kita lihat di sini dominasi ekonomi baru di Amerika oleh banyak perusahaan transnasional, restrukturisasi IMF, devaluasi moneter, dan penipisan sumber daya dapat dilihat tidak lebih dari era baru penaklukan, sejenis neokolonialisme baru ya. Seperti kolonialisme lama bertekad untuk memperkayanya 3 potong cocok pucat berkulit conquistadores dengan mengorbankan gelap sudah kelaparan penduduk aslinya. Yang pertama itu kita akan membahas Gaviotas Utopia di Kolombia Timur. Nah, perselisihan sipil sejak setiap warga negara bisa mengingat penawaran pemandangan indah dari mengepul selvas hutan dari Choco dan Andes yang tinggi. Nah, intinya di Kolombia Timur ini sumber dayanya itu yang melimpah dan beragam dapat memberikan gaya hidup yang indah jika perdamaian dan ekonominya adil bisa menang. Yang kedua itu ada kegigihan menang 2 koperasi di Meksiko. Nah, Meksiko ini seperti kebanyakan negara lain di dunia juga adalah kontradiksi ya. Populasinya di satu sisi merupakan campuran yang sangat konsisten antara Spanyol dan Amerika pribumi. Di sisi lain juga struktur sosialnya itu bertumpu pada asumsi stratifikasi alami dan genetik orang Meksiko. Nah, di sini juga mereka itu memahami ada 3 strata, namanya Criollos, Mestizos, dan Indígenas. Criollos menunjukkan keturunan Eropa langsung ya. Criollos menunjukkan keturunan Eropa langsung dari conquistadores Spanyol. Yang kecil ada sistem hacienda, lembaga keagamaan, dan ejidos. Struktur hacienda sangat mirip dengan perkebunan di Amerika Serikat bagian selatan. Nah, kita akan membahas juga tentang koperasi kopi maya. Sepertinya koperasi kopi maya ini namanya kayak sangat seperti unik sekali. Penghinaan terakhir terhadap komunitas Maya terjadi ketika di akhir musim para petani pergi ke gudang penyimpanan koperasi untuk mengumpulkan ratusan kantong biji setengah jadi untuk dikirim. Mereka menemukan gudang itu kosong. Rupanya unit tentara yang ditempatkan di sana untuk menjaga gudang telah mencuri kopi atau membiarkannya dicuri. Karena organisasi mereka adalah koperasi, jadi suku Maya harus membayar hampir 2 kali lipat tarif yang dibayarkan oleh petani swasta atau perusahaan pertanian. Nah, kalau saya menganalisa dari koperasi kopi maya ini diibaratkan seperti para petani yang sudah menjual kopinya di para tengkulak atau pedagang kaki lima di kampungnya dengan harga yang murah, dan pedagang kaki lima itu menjualnya ke pedagang besar atau bisa dibilang
ya pedagang besar dengan harga yang tinggi. Jadi di sini menurut saya koperasi Kopi Maya ini sangat berdampak pada ekonomi petaninya. Kecuali petaninya di sini tuh kalau orang yang cerdas atau orang yang bisa menilai perkiraan pasar, harga pasar, pasti mereka dapat memberikan keuntungan bagi para petani. Nah, bab 8 ada upaya kerjasama Puerto Rico. Nah, Puerto Rico ini adalah sebuah negara kepulauan Karibia. Pada umumnya adalah semacam kombinasi budaya yang melankolis. Ada sisa-sisa budaya Karib kuno, penduduk asli kuno yang berimigrasi ke utara, mungkin dari wilayah utara benua Amerika Selatan di semenanjung Antilles, dari pulau ke pulau sampai ke Kuba dan Jamaika. Nah, koperasi di Puerto Rico ini adalah dia ini memiliki keunikan dalam beberapa hal. Pada tahun 1500-an, Puerto Rico mendirikan satu-satunya departemen pemerintahan di dunia dengan misi tunggal untuk mendorong dan mendukung pembentukan koperasi. Nah, bab 9 itu apa yang membuat kerjasama bekerja. Terlepas dari batasan hukum dan kelangkaan sumber daya keuangan yang tersedia untuk koperasi di seluruh dunia, sebagian besar dari perusahaan ini telah berhasil dan banyak yang telah bekerja dengan sangat baik. Terlepas dari banyaknya jumlah dan ragam pengaturan budaya, anggota koperasi melaporkan perasaan dan sikap yang sangat mirip tentang pengalaman mereka dengan koperasi. Mengapa di sini juga kita akan berbicara tentang kira-kira mengapa koperasi itu bisa gagal. Nah, yang pertama itu ada alasan-alasan yang mendasar. Yang pertama itu di sini dijelaskan bahwa pemilihan direkturnya itu yang buruk, terutama mereka yang gagal untuk mendukung koperasi mereka. Nah, pemilihan direktur yang buruk ini bisa dikatakan ketua atau pemimpin dari sebuah koperasi itu kurang kompeten atau kurang bisa mengayomi semua anggota yang ada di koperasi tersebut. Nah, yang kedua tuh anggota yang bergabung tetapi tidak pernah menggunakan koperasi mereka dan memotongnya untuk keuntungan kecil di tempat lain. Nah, kalau menurut analisa saya di poin yang kedua ini adalah di mana anggota di sini tuh tidak memiliki, maksudnya mereka tidak konsisten atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah bergabung di suatu lembaga, bergabung di suatu koperasi itu. Mereka tidak memiliki maksudnya rasa apa ya, mungkin menurut anggota di sini itu mereka tidak memberikan keuntungan dari koperasi ini, makanya tidak ada konsisten bagi mereka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan modalnya atau penyetoran bulanan ke koperasinya. Terus yang ketiga tuh anggota yang menggunakan koperasi tetapi gagal mengambil tanggung jawab. Nah, saya tadi sudah menjelaskan yang di poin 2 tadi. Di poin yang kedua tadi saya sudah menjelaskan. Nah, yang berikutnya tuh kira-kira mengapa koperasi itu berkembang. Nah, menurut di sini tuh yang pertama tuh menyediakan hanya barang dan jasa yang digunakan anggota, dan yang kedua tuh dibiayai oleh anggota. Nah, semakin besar pembiayaan atau modalnya, risiko yang digunakan oleh anggota, semakin efisiensi juga koperasi itu. Nah, yang ketiga itu menggunakan semua aset tetap utama pada tingkat 75% atau lebih. Terus anggota yang melakukan sebagian besar bisnis mereka dengan koperasi, biaya administrasi dan overhead yang rendah, layanan yang lebih individual dan terspesialisasi terutama di bidang pemasaran, menjaga jalur komunikasi terbuka dengan anggota individu kemudian akan menjadi lebih berpengaruh, memilih dan mengembangkan tim manajemen yang mutu. Nah, saya ingin memberikan pendapat menurut poin yang ini, memilih dan mengembangkan tim manajemen mutu. Nah, kalau menurut saya di sini, kalau dalam sebuah lembaga atau sebuah koperasi itu manajemennya bagus atau bagaimana dia mengelola sebuah koperasi itu dengan baik, otomatis baik dari pemimpinnya itu pasti merasakan sebuah keuntungan atau memberikan manfaat yang lebih terhadap semua anggota dengan prinsip yang menyejahterakan anggota yang sudah ada atau yang sudah bergabung dalam koperasi itu.
Nah, bab 10, bab yang terakhir, cetak biru globalisasi dari bawah. Yang poin A itu ini ada demokrasi dan inefisiensi. Ekonom tradisional akan sering bersikeras bahwa koperasi atau bisnis yang dikelola oleh tenaga kerja tidak produktif dan tidak efisien. Di sini juga di sini membahas tentang perusahaan yang efisien menang dalam ekonomi yang kompetitif. Tidak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut. Yang ke B, matriks sosial politik saat ini. Pemeriksaan yang cermat terhadap ekonomi politik baru pada abad ke-20 mengungkapkan pergeseran konstan ke kanan, sehingga seruan untuk persamaan dan peluang ekonomi, sosial, dan politik bagi semua orang dalam masyarakat barat sekarang terdengar kiri pada kenyataannya. Yang berikutnya ada perubahan sosial radikal masih diperlukan. Dari perspektif teoritis yang ketat, perubahan menuju demokrasi sejati di tempat kerja akan membutuhkan redistribusi kekuasaan yang radikal, dan pada kenyataannya perubahan mendasar dalam budaya. Pekerja, anggota koperasi yang tertanam dalam kapitalisme dan mendapati diri mereka bersaing dengan sektor lain dari pasar sementara, pada saat yang sama mencoba untuk melestarikan pendekatannya yang sama sekali kooperatif. Jadi koperasi menentang rasionalitas yang diterima secara umum tentang usaha yang berpusat pada diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan. Nah, di sini juga ada tingkat lokal dan nasional tentang berjalannya. Yang pertama itu, yang bagian pertama ada bangun kembali atau commons. Yang kedua, pemerintah harus merumuskan kembali piagam perusahaan bersyarat. Yang ketiga itu hukum paten harus didestrukturisasi untuk membatasi kepemilikan pribadi atau kekayaan intelektual. Nah, yang keempat tuh memulai koperasi di setiap sektor perekonomian termasuk juga di sektor keuangan. Yang kelima tuh kepemilikan batas atas manajemen dan perusahaan untuk tunjangan tahunan untuk tidak melebihi 6 kali gaji atau dari rata tingkat rendah full time pekerja. Yang keenam itu semua produksi dan distribusi pangan primer harus dijaga di tingkat lokal sebisa mungkin. Nah, yang ketujuh semua perusahaan harus melembagakan akuntansi biaya sosial. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya Berta Ertin. Selamat malam, sekian dan terima kasih.